apa ya tadi pertanyaannya sebelum Cara tetap tiba-tiba ngantuk biasanya sih aku minum kopi dan itu manjur beneran. Manjur. Enggak like. Jangan Girl, let me provide your need. Freaky girl under the sheets. You love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Spend Sabar News Channel. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja nih seputar manajemen waktu Ramadan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan sebagai host dari podcast ini dan ditemani narasumber dari kelas 9D. Ya. Halo semuanya, aku Aida Yumna Wibowo, biasa dipanggil Yumna. Aku dari kelas 9D. Mbak Yumna, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi sejalannya puasa sekarang kan, Mbak Yumna pernah bolong nggak puasanya? Alhamdulillah belum pernah. Belum, masih full berarti. Alhamdulillah. Jadi Mbak Yumna masih full 14 hari. Kalau misalnya bolong pun harus karena perempuan ya. Ya. Jadi gimana tadi Mbak Yumna ASTS-nya? Alhamdulillah lancar dan bisa ngerjain walaupun ada pelajaran yang emang benar-benar nggak bisa ngerjain. Tapi ya salah satu cara lainnya adalah ngasal. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Itu apa tuh? Apa mapel apa yang menurut Mbak Yumna susah? Menurut aku hari ini informatika sih yang susah. Soalnya kebetulan untuk materi yang muncul hari ini, kebetulan aku nggak belajar materi itu gitu. Iya betul. Ya, sama Mbak saya. Iya iya. Jadi memasuki pertanyaan pertama. Ya. Bagaimana cara mengatur waktu agar ibadah tetap seimbang selama Ramadan? Oke, cara mengatur waktunya yang pertama untuk ibadah ya. Untuk ibadah itu biasanya saya lakukan setelah subuh dan juga setelah maghrib. Biasanya saya ngaji. Nah, untuk mengatur waktu belajarnya itu biasanya saya itu sekitar habis tarawih. Kalau misalkan emang ada waktu sebelum subuh itu buat belajar materi latihan asajnya sih. Kan kita juga lagi tes, Iya, ya, tes. harus banyak belajar. Apalagi ini puasa tes ya. Iya betul. Jadi apa? Pusing, sini lapar ya kan? Iya betul. Trouble-nya makin banyak. Iya. Jadi Mbak Yumna belajar setelah tarawih biasanya. Iya betul. Sama kalau misalkan masih ada waktu setelah sahur sebelum subuh, saya biasanya belajar. Belajar. Baca doang sih sebenarnya. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara menghindari kebiasaan tidur berlebihan saat puasa? Cara menghindari tidur saat berpuasa menurut aku itu yang pertama jangan terlalu banyak diem. Kita harus memiliki aktivitas yang banyak. Contohnya kayak kalau misalkan emang setelah sekolah itu emang tidur ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan untuk setelah asar, menurut aku jangan tidur, mending dibawa main sama teman, misal kayak ngabuburit, alun-alun atau beli jajan kayak gitu sih. Ya yang pastinya jangan terlalu banyak diem. Kayak HP-an itu sebenarnya jangan terlalu banyak menurutku. Karena lama-lama kalau aku ngantuk, kalau aku lama-lama HP-an ngantuk gitu sih. Kalau menurut aku itu. Jadi bagi Mbak Yumna cara ngisi cara biar nggak kebiasaan tidur berlebihan itu ngisi waktu luang sama aktivitas gitu Iya, kayak betul. main, Belajar sama temen lah intinya. Iya. Intinya biar nggak tidur main gitu, Iya nggak betul. banyak gerak. Iya Nah, betul. Terus kapan waktu terbaik untuk belajar agar tetap produktif selama puasa? Oke, menurut aku waktu terbaik untuk belajar waktu bulan puasa, apalagi saat ini kita lagi tes, itu setelah tarawih, habis itu sebelum subuh, setelah sahur. Dan menurut aku itu hal yang waktu yang bisa kita isi buat belajar. Terus habis itu kalau misalkan emang kita kan sekarang masuknya ya jam mungkin setengah 8-an gitu ya tadarusan gitu. Menurut aku itu dari sampai jam 6 kita juga bisa ngelakuin kayak membaca buku, terus baca-baca materi yang bakalan kita tes hari ini gitu. Menurut aku jadi kayak jangan terlalu membuang banyak waktu gitu. Intinya gitu aja sih. Jadi waktu terbaik bagi Mbak Yumna itu setelah tarawih. Iya betul. Dan waktu-waktu yang Kosong. kosong. Iya Ya. betul. Kenapa kalau habis tarawih itu menurut Mbak Yumna waktu terbaik?
Menurut aku kenapa habis tarawih itu waktu yang tepat? Karena biasanya kalau misalkan habis tarawih itu aku biasanya emang gak ngantuk kalau misalnya habis tarawih. Makanya aku gunain buat belajar. Soalnya juga kalau misalkan belajar sebelum sahur aku gak kuat ngantuknya sih. Makanya aku gunain waktu mungkin sampai sekitar jam 10 lah ya untuk belajar gitu. Jadi kalau habis sahur itu bawaannya emang pengen Sebenarnya tidur. iya betul ngantuk. Males gitu ya. Iya malas benar. Oke, pertanyaan keempat, kalau kita siang itu kan energinya udah menurun ya, kayak Iya. setelah jam 12 sampai sore itu kayak udah menurun gitu Iya. energinya. Menurut Mbak Yumna, cara tetap konsentrasi saat belajar di siang hari itu gimana? Menurut pendapat aku, cara agar tetap kita konsentrasi yang pertama itu kita harus mengatur waktu tidur, terus habis itu mengatur waktu makan kita. Contohnya kayak kalau misalnya waktu tidur tuh menurut aku jangan terlalu malam tidurnya, dan juga kalau misalkan makan juga menurut aku dibanyakin minumnya gitu. Jadi kalau misalnya pas siang-siang tuh kita nggak kehausan dan tidak terlalu kelaparan gitu. Jadi masih ada energinya. Pertanyaan selanjutnya, apakah lebih baik belajar sebelum sahur atau setelah tarawih? Menurut pendapat aku lebih baik setelah tarawih karena aku melakukan itu dan menurut aku lumayan efektif buat materi pelajaran yang aku pelajari ya. Kayak soalnya masuk gitu kalau misalkan belajar setelah tarawih. Kalau misalkan sebelum sahur ya tadi, kalau misalkan emang sebelum sahur itu aku lumayan gak bisa soalnya ngantuk. Soalnya kan mesti habis tidur terus habis itu belajar dulu baru sahur gitu kan maksudnya. Nah itu tuh aku gak bisa ngelakuin itu karena emang aku ngantuk kan orangnya. Jadi gimana ya, karena emang gak bisa ngatur waktu jadinya aku ya ngatur waktu tidur, apalagi ya kadang aku juga ngantuk. Waktu sahur aja aku kadang ngantuk, apalagi disuruh belajar sebelum sahur. Jadi Mbak Yumna itu orangnya ngantukan. Iya betul. Kalau semisal kan Mbak Yumna biasanya belajar tuh habis tarawih tuh. Iya. Kalau misalnya habis tarawih itu bawaannya cuma pengen tidur gitu, males. Nah, apalagi habis tarawih biasanya ngantuk gitu. Iya. Ya, itu gimana? Jadi kalau misalnya pendapat aku ubah aja waktu belajarnya. Kalau misalkan memang kayak habis tarawih itu nggak bisa, ya ganti aja. Jadi misal setelah subuh ataupun waktu pas sahur, setelah sahur sebelum subuh. Kalau misalkan aku habis tarawih tiba-tiba ngantuk, biasanya sih aku minum kopi dan itu manjur beneran. Manjur. Nggak bikin aku nggak ngantuk lagi dan semangat belajar. Semangat belajar. Ya, sekian ngobrol santainya di siang hari ini. Mungkin kalian bisa dapat inspirasi dari Mbak Yumna seputar pertanyaan yang tadi. Jadi sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Spensaba News Channel. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.